Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Titi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang distribusi dan kelimpahan Orchididae dari mangrove pesisir di Selangor, Semenanjung, Malaysia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Chania, yang kedua ada Ahmad Jauhari, yang selanjutnya ada Arum Septiana, kemudian ada Gilang Rama, kemudian ada Rahma Resto Octavia, setelah itu ada Jimmy Gunawan, kemudian ada Muhammad Rangga Ridala, kemudian ada Muhammad Gifari Altaf, setelah itu ada Patricia Robert, kemudian saya sendiri Pijal Era Mileni Budiman, serta Kalisa Stasi Kirana dan Yasintia Dayana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang outline. Outline dari presentasi kelompok kami kali ini ada pendahuluan, kemudian cara kerja, setelah itu ada hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Mangrove ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang mengalami penggenangan air laut dan air tawar secara periodik, menjadikannya sebagai habitat bagi beberapa kelompok makhluk hidup. Orchididae merupakan salah satu kelompok gastropoda yang hidup di kawasan mangrove, salah satunya di daerah pesisir intertidal Malaysia. Orchididae ini merupakan kelompok gastropoda pulmonat tanpa cangkang, di mana respirasinya terjadi melalui rongga palial. Kemudian keberadaan kelompok ini masih jarang dipelajari dan data yang dimiliki masih langka, terutama di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan distribusi dan kelimpahan Orchididae dari hutan bakau di Selangor, pantai barat Semenanjung, Malaysia. Nah, di gambar kiri atas ini ada gambar tentang hutan mangrove dan di bawah kanan ada gambar tentang Orchididae. Selanjutnya, cara kerja akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan cara kerja yang dilakukan pada penelitian ini. Cara kerja yang pertama yang dilakukan yaitu wilayah studi. Pengambilan sampel dilakukan di 8 stasiun di sepanjang hutan bakau pesisir Selangor, Semenanjung, Malaysia, dari Sabak Bernam di utara ke Kuala Langat di selatan. Hutan bakau pantai digambarkan sebagai hutan bakau terbuka pada pantai daratan Selangor. Contoh spesies yang ditemukan yaitu Avicennia sp, Rhizopora sp, dan Soneratia sp. Sistem yang digunakan adalah semidiurnal mesomakrotidal dengan pasang surut berkisar 1-3 meter selama pasang surut dan 3,5 meter selama pasang surut. Survei pengambilan sampel selama pasang surut dilakukan saat musim semi. Yang kedua yaitu pengambilan sampel dan identifikasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan memanfaatkan jalur transek dan metode kuadrat sesuai Krebs. Setiap stasiun pengambilan sampel transek garis diatur dengan jarak antar garis transek bervariasi dari 10 meter hingga 70 meter, tergantung pada ukuran hutan bakau. Sepanjang garis transek 5 meter x 5 meter kuadrat ditempatkan pada jarak antara kuadrat terpisah yaitu 2 meter. Orchididae atau bakau siput dikumpulkan dari lumpur, hutan, pohon, batu, dan kerikil dalam setiap kuadrat di stasiun pengambilan sampel. Sulit untuk menemukan hewan ini karena tubuh mereka disamarkan dan harus bergantung pada jejak makanan. Tinggi sampel siput juga direkam. Semua sampel Orchididae difoto dan diidentifikasi ketika siput meringkuk saat disentuh. Nah, sekarang masuk ke parameter lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu parameter kimia fisik dan juga parameter geomorfologi. Untuk parameter kimia fisik ada 5, suhu, kelembapan, salinitas, kadar hujan, dan pH. Untuk kelembapan dan salinitas, daerahnya daerah in situ 30 cm di bawah permukaan laut. Nah, alat yang digunakan yaitu JSI Multiprobe Water Sampler. Sedangkan untuk kadar hujan didasarkan Malaysian Meteorological Department atau MMD. Untuk parameter geomorfologi ada 4, lumpur tanah, puing tanah, pohon-pohon, dan bangkai.
Oke, lanjut. Nah, masuk ke prinsip analisis PCA. PCA itu merupakan singkatan dari Principle apa ya tadi ya? Ya PCA lah ya. Menunjukkan korelasi antara parameter lingkungan dan kelimpahan Onchidae guna menentukan parameter himpunan yang koheren guna memperoleh data yang relatif independen satu sama lain. Nah, digunakan XLStat. XLStat itu merupakan sebuah software data analisis atau yang berkaitan dengan statistik. Oke, lanjut. Nah, masuk ke hasil, ada total 647 sampel Onchididae ditemukan, yaitu terdiri dari spesies Platyphindex coriaceum dengan presentasi yang paling banyak 35,08%, diikuti oleh Peronina alta 28,13%, Platyphindex luteum 16,85%, Platyphindex sp 14,68%, Oncidium tumidum 3,71%, dan yang paling sedikit adalah Oncidium tivae 1,55%. Nah, berikut merupakan dalam bentuk tabel, ada tabel densitas dan biomasa taksa Onchididae dari mangrove pesisir Selangor. Oke. Kemudian selanjutnya ini merupakan gambar hasil prinsip analisis komponen atau PCA pada Onchididae dengan parameter lingkungan yaitu presipitasi, humidity, salinity, pH, dan temperatur. Selanjutnya adalah pembahasan. Onchididae. Klasifikasi dari Onchididae adalah termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, dan famili Onchididae. Tersebar di seluruh dunia kecuali Kutub Utara dan Antartika. Terdapat 12 genus yang hanya dapat ditemukan di daerah tropis Indo-Pasifik Barat. Baik, selanjutnya ada genus Platyphindex dari kelompok Onchididae. Ciri umumnya itu tubuh rata dan kaki sempit. Persebarannya tersebar di daerah tropis Indo-Pasifik Barat dan seluruh wilayah pesisir Cina. Di zona intertidal, menengah dan atas, di muara yang dilindungi oleh bebatuan dan di lumpur. Bisa dilihat ada spesies yaitu Platyphindex coriaceum yang tersebar di daerah Singapura, Malaysia, dan Filipina hingga ke Australia. Habitatnya kurang lebih pada zona pasang dari jarak 20-120 meter dari tepi air, serta ditemukan di batang pohon, akar pohon, kayu mati, dan puing-puing lantai. Next. Berangkat juga dari genus Platyphindex sp, seperti tadi juga habitatnya kurang lebih di air dangkal dan lahan basah, serta memiliki kemampuan untuk menggali dalam lumpur dan memanjat ke atas batu. Lalu bisa dibedakan khususnya untuk Platyphindex luteum itu ditemukan di lantai-lantai kayu atau kayu mati di mana pH, suhu, dan kelembapannya tinggi. Next. Selanjutnya ditemukan pula Oncidium tivae yang persebarannya tersebar antara India Timur Laut sampai ke Kalimantan Timur hingga Cina. Dalam studi ini, Oncidium tivae lebih suka berada di habitat pohon, kayu, lumpur, dan puing-puing yang kelembapannya yang memiliki kelembapan dan salinitas tinggi. Namun suhu dan pH-nya lebih rendah dan curah hujan lebih sedikit. Next. Ya, selanjutnya ada Peronina alta. Persebarannya di daerah sekitar Teluk Bengal dan Selat Malaka, dengan habitat di permukaan lumpur yang terbuka seperti di daerah bakau dengan kelembapan yang tinggi. Bisa dilihat di gambar berikut. Ya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi distribusi dan habitat Onchididae di pantai Selangor. Distribusi spasial Onchididae dari pantai Selangor dapat dikaitkan dengan subhabitat seperti lantai lumpur, lantai puing, pohon, dan kayu mati, serta parameter fisiko-kimia, antara lain suhu, kelembapan, curah hujan, salinitas, dan pH. Preferensi habitat Onchididae bervariasi karena pengaruh kondisi lingkungan, seperti cahaya, paparan pasang surut, salinitas, ketersediaan makanan, dan jenis substrat.
Kemudian yang terakhir kesimpulan, terdapat 6 taksa Onchididae yang ditemukan pada hutan bakau di Selangor. Keenam taksa Onchididae tersebut memiliki preferensi habitat berbeda. Hal ini sangat dimungkinkan terjadi karena kaitannya dengan faktor fisikokimia yang antara lain adalah suhu, kelembapan, curah hujan, salinitas, dan pH lingkungan di daerah tersebut. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar acuan yang kelompok kami gunakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan kelompok 2 untuk memaparkan hasil dari diskusi kami dan review kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.